orang-orang yang sering ngasih nasihat soal cinta, padahal mereka lah yang paling membutuhkannya. Lu butuh nggak sih sebenarnya? Sebenarnya gini Za, gue Sebaiknya harus menghancurkan tembok aturan itu atau yaudah ikutin aja apa yang ada supaya udah emang video keluarga kita tradisinya. Sebaiknya tuh gimana sih Coach? Tanda-tanda hubungan yang masih pantas dipertahankan. Oke. Di mata lu tuh seperti apa sih? Hubungan yang masih pantas di apa namanya tadi? Pertahankan. Pertahankan itu adalah Sekarang yang berubah itu selain tempatnya, juga gue juga berubah sekarang. wes yoi. Alhamdulillah. Lebih syar'i. Iya. Oke. Di video kali ini sekarang gue pengen nyerang Coach Satria. Wish, siap. Karena waktu kemarin itu gue liat di TikTok ada yang bilang orang-orang yang sering ngasih nasihat soal cinta, padahal mereka lah yang paling membutuhkannya. Lu butuh nggak sih sebenarnya? Sebenarnya gini Za, gue ngasih nasihat cinta itu karena gue udah dapat nasihat Sebelumnya. dari orang yang gue temuin kayak klien-klien gue gitu ya kan gitu. Justru ya guru gue adalah klien-klien gue. Guru gue Which is adalah mentor-mentor. Bener, karena gue pernah kejebak di satu kasus, gue ribut sama pasangan gue, abis itu gue coaching. Ternyata masalahnya dia sama. Iya kan gitu. Akhirnya di situ gue merenung gitu. Gue nggak boleh gini sama istri gue gitu. Kebetulan klien gue cewek gitu kan. Nah disitulah gue coba kasih masukan ke klien gue yang pas pulang ke rumah, gue lakuin itu. Berarti lu secara nggak langsung ya, apa yang lu omongin lu praktekin juga ya? Bener. Dan itu lu dapat dari si klien-klien gue. Klien-klien lu juga? Klien gue, teman-teman gue gitu. Kadang teman-teman gue asal ngomong apa gitu, gue pikir, oh ini bagus nih. Tapi berarti lu setuju dong dengan kalimat itu, yang mereka bilang, orang yang sering ngasih nasihat soal cinta, padahal mereka lah yang paling butuh nasihat itu? Satu sisi gue setuju, satu sisi gue nggak setuju gitu loh. Karena kadang mereka ngasih nasihat cinta itu sebenarnya bukan untuk publik, untuk diri sendiri. Gitu, kayak gue bikin tulisan, ada tuh gue punya blog di Tumblr, itu sebenarnya gue lagi nyeramahin diri gue sendiri gitu. Lo mestinya gini gitu. Tapi lu lempar ke platform publik ya. Yang mungkin siapa tahu yang di sana punya masalah yang sama, harus dia baca, akhirnya gue ketemu nih, titik eureka. Lu udah menangani begitu banyak klien, lu pernah nggak sih nemu satu pola yang sama dari klien-klien lu ya? Contohnya misalnya kayak, semuanya terlahir dari broken home misalnya. Atau misalnya, ternyata sebagian besar klien gua, itu ternyata punya pengalaman patah hati yang diselingkuhin, atau orang tuanya yang berselingkuh, sehingga mereka punya masalah di hubungan mereka sendiri. Lu ketemu nggak pattern yang sama dari klien-klien lu itu? Nemu. Kebanyakan itu klien-klien gua dibentuk sama orang tua yang keras. Orang tua yang keras. Terus kedua, kalau maunya orang tua A ya harus A. Gitu loh. Karena hampir bisa dibilang nih, ini gue nggak ada maksud rasis ya, nggak ada maksud rasis ya gitu loh. Hampir sekitar 70% klien gue Chinese. Gitu. Yang polanya sudah ada tuh dari awal gitu loh, dan itu turun-menurun. Iya sih. Akhirnya mereka punya mindset atau punya atau cara merasanya agak-agak mirip. Gitu, dan itu agak-agak sulit gue untuk menanganinnya sebenarnya. Tapi emang gue pernah punya, bukan pernah sih, maksudnya temen gue salah satunya ada, gue juga cukup banyak punya teman Chinese lah. Karena semenjak SD, SMP, SMA itu gue di satu sekolah swasta yang campurannya banyak. Jadi 50%, 60% tuh agamanya Kristen. Jadi pas yang gue Islam dan Buddha tuh ada kelas tersendiri, jadi kecil-kecil kelasnya. Nah salah satu teman gue ini, dia itu terlahir di keluarga yang keras, yang seperti tadi lu bilang. Dan jenis kerasnya itu, dia itu harus sama yang Chinese juga. Pertama itu satu. Dan ini tuh udah sempet rame di TikTok ya. Jadi di TikTok itu ada orang bikin TikTok, di captionnya tuh ya pertanyaan, kenapa sih orang Chinese sama orang Chinese terus? Dia jawabnya, kita sebenarnya juga mau sama orang uti-uti gitu ya. Tapi mulut AI jangan. Nah itu salah satu yang gue dapet dari TikTok tuh, si orang itu bikin konten, terus gue tanya ke temen gue, dia tuh kerja di Kalimantan, dan sebagian besar di sana tuh ya pribumi gitu loh, Kalimantan, orang-orang Kalimantan di sana. Dia sempat beberapa kali ya cinlok lah sama orang-orang sana ya, karena ketemu tiap hari, karena kerja sama. Terus dia cerita ke orang tuanya ditolak, satu. Kedua, dapet nih yang seagama, rasa sama, tapi nggak dibolehin juga. Karena nggak selevel. Dalam arti, temen gue S1, calon pasangannya ini belum S1. Akhirnya marah dengan peraturan-peraturan kayak gitu loh. Jadi sekarang dia lebih membangkang gitu. Karena aturan-aturan yang ketat di rumahnya itu. Tapi gimana ya? Orang-orang yang diatur seperti itu, sebaiknya nih, menurut pandangan lu aja ya,
sebaiknya harus menghancurkan tembok aturan itu atau yaudah ikutin aja apa yang ada supaya udah emang video keluarga kita tradisinya. Sebaiknya tuh gimana sih Coach? Fokus ke kebahagiaan deh. Lo bahagia nggak dengan aturan-aturan itu? Kalau misalnya lo nggak bahagia, bukan gue ngajarin pemberontakan ya, tapi tanda kutip nih ya, berontaklah dengan cara baik-baik. Karena sebenarnya lo memperjuangkan kebahagiaan lo, memperjuangkan kenyamanan hidup lo gitu loh. Yang kadang aturan itu, memang aturan itu dibikin karena cinta ya, biar nggak begini, biar nggak begitu gitu loh. Tapi kadang aturan-aturan itu malah bikin kita jadi nggak berkembang. Karena setiap aturan pasti kan ada upgrade-nya dong gitu loh. Nggak mungkin aturannya terus-terusan gitu aja terus. Apa sih namanya, absolut banget gitu kan, nggak mungkin kan gitu loh. Nah ketika lu udah ngerasa nggak nyaman dengan aturan-aturan itu, komunikasikan dan fokus sama kebahagiaan lu. Tapi itu susahnya tuh ketika kita mau coba komunikasi sama orang tua, keluarga besar, itu lebih cepat mentalnya ya. Banget, karena istilahnya gini, Za, setiap lu akan ngelakuin perubahan dan lu menjalankan perubahan, pasti itu sakit, Za. Iya, pasti sakit revolusi. Gitu loh. Tapi pasti ada hal positif kelak yang akan lo dapatkan dari hasil perubahan itu. Cepat atau lambat. Lu pernah nggak punya klien yang dia punya beda paham sama keluarganya, tapi dia pengen mempertahankan itu? Ada banget. Usianya itu sekitar 47 tahun, sekarang dia udah 48. Oke. Ternyata dia itu dipaksa untuk menikah dengan sesama ras, ya kan gitu. Sampai satu titik istrinya itu selingkuh. Dia nggak terima. Ini dalam pernikahan berarti? Dalam pernikahan. Dia dalam pernikahan. Sedangkan di tradisinya dia tidak boleh cerai. Akhirnya konsul, ya udah, keputusan lo apa? Lo mau bahagia nggak? Lo bahagia nggak? Apa lo semakin tertekan dengan pola yang seperti ini terus? Akhirnya memutuskan untuk selesai. Di situ perdebatannya luar biasa. Gitu loh. Walaupun dia akhirnya mengingkari peraturan absolut tadi ya? Bener. Karena nggak ada keturunan kita nih, dari atas sampai sekarang itu bercerai. Dia doang. Dan itu luar biasa sakit. Dan akhirnya sekarang dia nikah sama yang bukan rasnya. Sempat nggak diterima juga. Sempat nggak diterima juga. Tapi mau gimana? Dia bahagianya seperti itu ya kan gitu loh. Hidup cuma sekali ya kan. Dan standar bahagia orang tuh kan kadang beda-beda gitu. Ada yang standar bahagianya hari ini orang yang lagi tidak punya uang, kalau bahagia akan kalau punya uang. Ada yang saat ini nggak punya pasangan. Standar bahagia gue kalau gue punya pasangan. Beda-beda men gitu loh. Itu. Ya kita nggak punya apa namanya semacam buku pasti how to happy gitu lah ya. Bener. Buku untuk menjadi bahagia itu nggak ada sebenarnya. Setiap orang standar bahagianya beda-beda. Gitu. Dan itu yang lu temukan dari setiap klien lu. Betul. Standar bahagianya beda-beda banget. Aneh beda-beda banget malah justru. Nah, lu punya ini nggak? Tanda-tanda orang-orang yang udah butuh bantuan di dalam hubungannya. Tanda-tanda orang yang sedang butuh bantuan dari segi apa nih gitu. Segi finansial kan bisa juga, Za. Lu mau merit, gue udah tahu nih. Wah, lu pusing nih setiap nongkrong, aduh gue mau merit nih pusing. Lagi jobless ya kan, ujung-ujungnya lu pinjem duit sama gue ya kan. Mungkin lebih ke nasihat kali ya. Tanda-tanda orang yang udah butuh bantuan soal hubungan tuh kayak begini nih, standarnya kayak begini. Lu punya itu nggak sebenarnya? Sebenarnya gue dapatnya seperti ini, Za. Gue sering banget nemuin orang-orang yang sebenarnya butuh didengerin, bukan butuh nasihat gitu loh. Kecuali dia meminta. Rata-rata orang ketika punya masalah, sebenarnya dia udah punya solusi sendiri. Cuman takut, ragu. Iya. Dan disitulah mereka tuh butuh teman cerita. Yang terkadang teman-teman pun nggak bisa ngejamin dia dapat feedback bagus gitu kan. Kadang misalnya lo cerita tentang pasangan lo, terus lo dibodoh-bodohin malahan gitu kan. Ya kayak gitu. Padahal sebenarnya lo cuma pengen didengerin, dapat empati, dikasih respect, udah gitu. Gue punya solusi sendiri gitu. Tapi gue nggak ngasih tau lu aja. Gitu. Tapi kalau misalnya dia cuma butuh didengerin, atau misalnya ternyata emang belum punya solusinya? Hampir sekitar 50% lah, 50-50 ya. Itu pasti udah ada gambaran solusinya kan kemana. Kayak misalnya tadi, contoh gue tadi cerita tentang klien gue yang mau nggak mau gue harus divorce gitu. Sebenarnya dia udah tahu kan, gue harus udahan. Kalau gue lanjutin, gue akan menggadaikan hidup gue dan kebahagiaan gue hilang begitu saja gitu loh di tempat ini. Akhirnya dia cerita sebenarnya sama gue, apa aja sih sebenarnya keluh kesah lo. Akhirnya ceritain kenapa gue mau divorce, kenapa ini itu segala macam. Dan sebenarnya gue pengen banget sih mas gue divorce. Sebenarnya kan udah nemuin solusi kan dia kan. Udah di akarnya itu sebenarnya. Bener gitu. Nah di situ gue ngedukung atau tidak gitu loh. Sekarang permasalahannya bukan masalah dukung atau tidak. Gue akan ajak dia untuk berhitung. Gitu loh.
benefit yang baik untuk lo berapa persen, buruknya berapa persen. Oke. Dan kira-kira resiko ini itunya bisa lo tanggung nggak gitu. Oke, konsekuensinya. Gue persiapin. Gimana caranya ngadepin resiko-resiko itu nanti. Oke. Gitu, man. Berarti ya posisi lu di sini sebagai netral ya. Netral. Lu nggak mendukung apapun yang lagi dia mau ambil keputusan apapun ya. Jadi kayak oh iya bener itu ambil aja. Tapi lu lebih kayak oke, lu punya sesuatu keputusan tapi masih terkubur. Bener. Gue bantu lu ngegali itu untuk nemuin itu. Ada satu klien gue lagi yang akhirnya ngerasa pernikahannya itu buruk karena ngerasa gue salah milih pasangan nih kayaknya nih. Lu gimana sih kok lu nggak ngasih tahu gue? Dia bilang gitu ke gue gitu loh. Gue nggak bilang pasangan lo itu salah atau bener. Gue hanya bilang pasangan lo begini. Kira-kira lo bisa nggak nerima kelak gitu. Oke. Jadi gue nggak bisa dipersalahkan ya gitu. Karena cuma menyampaikan fakta. Gue kan menyampaikan fakta doang, menurut analisa gue gitu loh. Karena gue nggak berhak ngejudge dong men gitu loh. Baik atau buruknya, cocok apa enggaknya gitu loh. Karena yang ngejalanin nanti adalah dia gitu loh dan pasangannya gitu loh. Tapi lu pernah nggak sih ngasih solusi absolut tadi lu ya, yang lu keluar dari opini lu pribadi gitu, dari semua klien yang pernah lu tanganin? Ikutin kata hati lu. Ikutin kata hati lu. Kunci. Itu kunci banget dan sebenarnya kata-kata umum ya gitu. Yang kadang suka di masa bodohin gitu sama diri kita gitu loh. Gua nggak peduli. Gue cuman butuh solusi dari seorang lo dan lo atau teman-teman gue gitu. Padahal sebenarnya balik lagi, ikutin kata hati lu nyamannya di mana? Ya kan gitu. Lu sukanya apa? Silahkan lu jalanin gitu. Kenapa orang banyak nyari opsi, nyari statement-statement lain gitu? Karena sebenarnya dia itu takut salah. Iya kan? Takut salah kan sebenarnya. Keputusan yang akan dia mau ambil. Iya, akan mau diambil gitu. Padahal mayoritas bilang A, akhirnya diikutin A. Tiba-tiba salah tuh jawaban A itu gimana dong? Dia mau nyalahin siapa ya kan gitu loh. Itu sih makanya gue selalu saranin kata-kata absolut gue adalah ikutin kata hati lo setelah gue udah kasih perhitungan. Perencanaannya kan seperti ini, nanti lo kan dapat seperti ini gitu. Karena ada klien gue ini suka, waktu itu gue pernah cerita sama lo, suka sama cowok-cowok yang udah berusia. Nah, kendalanya adalah ketika kita nikah sama cowok-cowok yang usianya itu jauh banget dari kita, ya ada sakit. Dan ternyata pas kemarin ngobrol sama dia ya gitu, ternyata cowok-cowok yang dia suka selama ini punya penyakit men gitu loh. Penyakit? Ada yang sakit jantung. Ada yang autoimun, ada yang jantungnya udah gimana gitu ya kan. Di situ gue baru sadar gitu loh, oh iya ya, ternyata track record lo suka sama cowok-cowok yang usianya udah lanjut, ya ini. Ya gitu resikonya itu. Resikonya ini gitu, itu. Dan tapi dia mau berdamai dengan itu? Masih proses. Masih proses. Karena dia ngerasa nyesel ngambil keputusan untuk married sama dia, dan dia sekarang nih masih hanyut nih dalam penyesalannya ini gitu. Gue susah untuk narik, belum waktunya gitu loh. Jadi approve aja dulu sedihnya dia gitu. Sampai di satu titik, gue butuh solusi dan gue harus buru-buru ngambil keputusan. Nah, barulah di situ kita bisa bermain gitu. Iya gitu. Karena susah juga Za. Gue udah sedikit-sedikit ngasih teaser solusi, itu ditolak. Karena kalau misalnya hubungannya itu terus dijalanin, tapi nyakitin terus dan dia agak sedikit benci sama pasangannya sekarang gitu. Terus nanti ke depannya gimana gitu. Ini nanti punya anak gimana gitu loh. Itu. Susah Za gitu. Iya sih. Kita satu rumah sama orang yang tanpa kita sadarin, kita benci dia banget gitu. Di mana cinta itu gitu loh. Tapi dia coba ignore itu lah ya. Iya, benar. Dia coba nolak. Benar, itu doang, Zat. Tapi bukannya kalau misalnya begitu, ya hubungan rumah tangga dia jadi bertahan ya, walaupun dalam semua kepalsuan itu ya. Lu rekomen itu nggak? Gue udah bilang, kalau misalnya lu nggak ambil keputusan A, ya lo kan gini terus. Sampai nanti maaf dia nggak ada, dan di situ lo akan bingung memulai awal itu dari mana gitu. Kadang ada perempuan sering gini Zak. Lo pernah nggak sih ketemu satu perempuan cerita sama lo tentang pasangannya begini. Terus lo ngasih rekomen, ya udah sih, udahan aja, cari aja yang baru, ya kan. Terus dia bilang gini, gua males ngulang lagi dari awal gitu. Iya nggak sih lo gitu. Betul. Itu doang gitu. Itu tuh mentok tau nggak sih, dan itu capek banget gitu. Berarti itu keputusan lo dong. Lo memutuskan untuk hidup di satu kehidupan yang ya gelap gitu. Jadi please jangan ngeluh gitu. Jangan itu, sama kegelapannya gitu kan. Iya, jangan sama kegelapannya gitu loh. Itu udah pilihan lo gitu.
Kita kan istilahnya, lo jatuh nih ke jurang lah istilahnya gitu. Apakah kalau gue nolong lo itu gue turun ke jurang itu? Kan enggak kan? Gue cuma kasih tali doang gitu. Lo mau naik apa enggak gitu loh. Iya nggak sih? Iya, gitu. betul. Kalau gue turun, gue ikut-ikutan dong. Gelap juga, sama-sama kejebak bareng nanti. Bener, siapa yang mau nolongin berdua ya kan? Gitu. Itu sih. Oke, itu menarik lo. Itu poin yang gue ambil dari pekerjaan lu ya. Ada orang terjebak dalam jurang, tugas lo adalah ngasih tali. Bukan lu ikut masuk ke dalam buat nolongin dia gitu. Bener. Kadang orang suka salah kaprah sama relationship coach. Ditanyain tentang masalah penyakit psikologi gitu. Itu bukan bidang gue gitu loh. Ditanyain tentang parenting, itu bukan bidang gue gitu. Kayak misalnya lo datang ke dokter umum, terus lo dicek, habis dicek, Pak, kayaknya Bapak nih harus ke dokter jantung deh untuk ngecek jantungnya. Itu kan harus ke dokter spesialis kan istilahnya kan. Dokter umum cuma ngasih tahu gitu aja gitu loh. Itu tugasnya relationship coach itu nggak sespesifik itu gitu. Hubungan dalam umum lah ya lo ya. Benar, gua hanya umum aja gitu. Ntar kalau misalnya ternyata kalau misalnya dia punya kebiasaan trauma masa lalu. Trauma masa lalu. Bawa pasangan lu ke psikolog. Benar. Yang memang bekerja di bidang itu. Benar, pas misalnya anggap aja lo klien gue ya. Lo cerita. Pas lo cerita, gue dapet nih, oh lo punya trauma masa lalu, pasangan lo punya trauma masa lalu. Ini bukan urusan gue, gitu. Silakan ke psikolog atau ke profesional gitu loh. Udah selesai, pas ketika kalian udah dapat diagnosanya gimana, udah dapat healing terapinya seperti apa, ya udah balik lagi sama gue gitu. Gimana cara bikin hubungan ini berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kalian butuhkan gitu. Gitu, bro. Makanya kenapa lu itu selalu milih-milih. Benar, selalu milih. Benar. Karena mungkin banyak yang salah sambung gitu. Iya, salah sambung. Ada yang salah cari bantuan. Bener. Gitu. Terus gue pernah jadi dating coach. Sebenarnya dating dan relationship coach itu sebenarnya agak-agak sedikit sama, digabung ya gitu loh. Terus banyak orang-orang datang tuh kayak, gue cariin cowok dong gini-gini, cariin cewek. Halo men, gue bukan matchmaker gitu. Beda lagi gitu. Matchmaker kan macomblang ya men ya. Ada lah itu websitenya lah atau tempatnya beda lagi. Segala macam. Beda banget lah pokoknya beda banget gitu. Dating coach, relationship coach, terapis-terapis lainnya itu beda-beda. Tadi kan ngomongin tanda-tanda hubungan yang bermasalah. Bermasalah. Sekarang gue pengen nanya soal tanda-tanda hubungan yang masih pantas dipertahankan. Di mata lu tuh seperti apa sih? Hubungan yang masih pantas pertahankan. Pertahankan itu adalah yang ketika sebenarnya lo berdua itu masih sama-sama punya rasa. Lo masih sama-sama punya cinta, tapi cuman kebentur ego dan keadaan. Jenuh. Iya, gue nggak terlalu percaya jenuh ya Zak gitu sebenarnya. Cinta tuh lagi turun kadang. Atau bahasa gampangnya sebenarnya lo puas. Lo pengen punya mobil ya kan, lo pengen banget. Pas lu udah punya, pasti biasa aja. Iya kan, biasa. Puas kan, bukan lu jenuh, bukan gitu loh. Lu puas gitu loh. Jadi hubungan yang masih bisa dipertahankan itu adalah hubungan yang sebenarnya kalau dijujur, berdua itu masih ada rasa. Dan masih bisa untuk berubah. Kedua belah pihak itu berubah. Nggak cuma hanya satu pihak ya, gitu loh. Itu sih. Tapi lu percaya orang bisa berubah ya? Bisa berubah. Kalau dari diri sendiri. Kayak gitu. Kayak waktu itu gue pernah cerita sama lo, gue bukan tipikal orang yang mau menikah. Akhirnya gue menikah dan plan gue adalah cerai. Ternyata pas punya anak gue yang nggak cerai sampai sekarang ya kan itu. Berubah untuk diri sendiri. Lu pernah nggak ketemu klien yang dia ngerasa udah harus pisah nih, tapi lu kayak ngeliat ini kayaknya masih bisa tahu. Lu pernah. Harusnya begini aja. Pernah. Dia datang sama gue, dia bilang gue adalah kancil yang larinya cepat, sedangkan pasangan gue adalah kura-kura yang berjalannya lambat. Kita ngomongin finansial kita nggak nyambung. Gue buru-buru, gue pengen banget udahan sama dia. Challenge gue cuma satu. Besok lo ke KUA, daftarin. Dan foto ya depan KUA gitu. Gitu. Nah, sampailah depan KUA, dia foto tuh KUA. Ya udah, gimana? Terus gue telepon. Udah mau masuk belum? Kayaknya enggak deh. Ya udah pulang lagi gitu. Ternyata itu hanya kayak perbedaan apa ya? Perbedaan style dan itu nggak bisa dibawa jadi permasalahan inti sebenarnya gitu loh. Si cepat ya pasti masih lambat. Iya sih. Kalau cepat ketemu cepat, ya kompetisi ya kan jadinya itu gitu loh. Ada sih yang seperti itu gitu. Menurut gua juga tadi tuh jangan pernah ambil keputusan saat lagi emosi. Waktu dia curhat sama lu mungkin lagi emosi. Emosi. Tapi pas mungkin abis tidur, abis apa terus mikir ulang gitu. Karena dia udah mulai reda emosinya itu. Karena pas ketika dia di depan KUA, gue cuma punya satu pertanyaan sama dia. Apa yang dulu bikin lo jatuh cinta sama dia? Dan apa yang dulu bikin dia jatuh cinta sama lo? Setelah lo jawab, silakan lo masuk.
Dan biasanya udah langsung gugur tuh, misalnya gugur. Nggak jadi deh. Gugur ya, nggak jadi. Nah itu dia, Za. Kadang hubungan yang udah seperti itu butuh diingatkan kembali gitu loh. Ya, bagaimana mereka ketemu. Bagaimana mereka ketemu. Mereka lewati. Benar, bagaimana mereka falling in love gitu loh. Itu sih. Untuk meredam emosi-emosi sesaat itu ya. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Buat teman-teman yang punya opini lain soal orang yang sering ngasih nasihat soal cinta itu adalah mereka yang paling membutuhkannya, coba tulis di komen. Tulis. Terima kasih udah nonton. Dadah.